공격수 라인을 더 찾고 있습니다. 뭐 만약에 우리 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히 계속 추진할 것입니다. Ada 2 hingga 3 pemain naturalisasi tambahan yang tengah dipersiapkan PSSI untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan langkah besar dengan rencana untuk menghadirkan 2 pemain baru dalam skuad Garuda untuk round 3. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. How percentage-nya ini seberapa? How much percentage yang sudah berjalan ini? Kan untuk mencapai sukses 100%. Iya. Berapa persen nih sekarang udah dalam Saya berapa persen? biasa nggak berani ngomong tentang itu seluruh ini, tapi yang pasti kita mulai intens. Artinya semakin intens sekarang ini akhir-akhir Iya, ini. intens. Semoga ini bisa ada 2 lah ya. Salah satunya Kevin Dick. Boleh juga diomongin seperti itu. Kan ini kesempatan loh. Kesempatan loh saya tanya. Tadi off kamera juga kita udah ngobrol banyak kan. Gitu. Jadi, Kalau depan kayaknya si Ole lah ya. Yang satu lagi saya nggak mau ngomong, tapi yang pasti ada 2 yang Tapi yang Ada 2 hingga 3 pemain naturalisasi tambahan yang tengah dipersiapkan PSSI untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan langkah besar dengan rencana untuk menghadirkan 2 pemain baru dalam skuad Garuda untuk round 3. Jadwal yang sudah dirilis matchday pertama di round 3 akan dimulai pada tanggal 5 September tahun 2024, yang mana Indonesia tergabung di grup neraka. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan tangguh Asia. Arya Sinulinga, yang merupakan anggota Exco, memberikan bocoran terkait proses naturalisasi 2 pemain yang tengah dilakukan PSSI. Sejatinya, Arya tidak menyebutkan nama secara spesifik, namun ciri-ciri itu merujuk pada 2 hingga 3 pemain naturalisasi baru yang siap tampil di putaran 3. PSSI telah melakukan pendekatan serius terhadap Kevin Dick yang merupakan pemain belakang FC Copenhagen. Berikutnya, Ole Romeni yang merupakan penyerang FC Utrecht, dan yang terakhir Mauro Zelstra yang bermain di Liga Belanda, FC Volendam. Ketiga pemain tersebut telah berkomunikasi secara intens bersama PSSI, sebagai langkah awal untuk menentukan jadwal kesiapan sang pemain untuk menyerahkan berkas dan segera datang ke Indonesia, agar sesegera mungkin dapat memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran 3. Dengan kehadiran Kevin Dick dan Ole Romeni tentu sangat positif. Dengan kualitas mereka yang di atas rata-rata, mereka diharap dapat memberikan dampak positif untuk mencapai target Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Dari 5 negara pesaing berat Indonesia di grup C, 3 diantaranya merupakan negara langganan peserta Piala Dunia, seperti Jepang, Arab Saudi dan Australia, yang mana dari 3 negara terkuat Asia tersebut, merebutkan juara 1 dan 2 untuk lolos otomatis ke Piala Dunia dari 6 negara pesaingnya, dan Indonesia ditargetkan mampu merebutkan juara 1 hingga 4 tim terbaik dari 6 negara, dan kabar baiknya, para penggawa skuad Garuda mengaku optimis dan percaya diri dengan kemampuannya saat ini. Timnas Indonesia sangat siap bersaing di grup C untuk merebutkan 1 hingga 4 tim terbaik untuk mencapai target. Arya Sinulinga yang merupakan anggota Exco mengatakan, PSSI sedang berkomunikasi secara intens dengan 2 pemain berkualitas. Ada 2 pemain tambahan yang dipersiapkan untuk segera bergabung timnas Indonesia di round 3, pemain belakang dan penyerang. Dari 2 pemain tambahan tersebut, pengamat sepak bola merujuk pada Kevin Dick dan Ole Romeni, yang mana hal itu juga diperkuat oleh pernyataan teman dekat mereka, yakni Ragnar Oratmangun. Ragnar mengatakan, Ole Romeni saat ini sudah mulai terbuka dan mengatakan semakin tertarik untuk segera bergabung skuad Garuda. Hal itu diperkuat dengan komunikasi yang semakin intens dari pihak PSSI bersama Kevin Dick dan Ole Romeni. Untuk saat ini, PSSI menunggu kedatangan kedua pemain tersebut untuk menyerahkan berkas mereka agar dapat segera diproses. Jika kedua hingga 3 pemain tersebut resmi sudah bergabung timnas Indonesia, tentu lini per lini skuad Garuda semakin sempurna, yang mana di lini belakang, lini tengah dan penyerang, semua diisi oleh para pemain dengan kualitas Eropa yang sangat berpengalaman melawan sejumlah tim besar lainnya.
Mengingat Indonesia tergabung di grup paling berat dari grup lainnya, dari 6 tim di grup C, 3 diantaranya, mereka semua negara langganan peserta Piala Dunia, seperti Jepang, Arab Saudi dan Australia. Bahkan Australia di Piala Dunia 2022 lalu, mampu menembus hingga babak 16 besar, sedangkan Arab Saudi sendiri mampu mengalahkan jawara Piala Dunia Argentina, dengan skor 2-1 di babak penyisihan. Here and see obviously again Seabus Stadium, which is fantastic, and rectangle stadium. Pernyataan mengejutkan dari sejumlah tim kuat di grup C soal timnas Indonesia. Sejumlah tim kuat seperti Australia, Jepang, Arab Saudi dan Bahrain memberikan pernyataannya soal skuad baru timnas Indonesia yang sudah berubah secara drastis. Dan ternyata anggapan mereka hampir sama terhadap skuad Garuda yang berada dalam satu grup. Katera وللعب دفاعاتنا. Sejumlah negara kuat yang tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Jepang, Australia, dan Bahrain. Setelah memberikan pernyataannya, para pelatih dan sejumlah pemain negara kuat penghuni grup C, ternyata mereka memiliki pandangan yang sama soal sepak bola Indonesia yang sudah jauh naik level. Ketiga negara raksasa Asia tersebut rupanya tak ingin tertipu dengan ranking timnas Indonesia yang begitu mendasar, dan ternyata, mereka sudah sangat mewaspadai kekuatan skuad Garuda yang sudah mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia secara global. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara wakil dari Asia Tenggara yang mampu lolos putaran ketiga. Hal itu diraih setelah timnas Indonesia finish sebagai runner-up di putaran kedua, dengan perolehan 10 poin dari 6 laga. Walaupun sejumlah negara kuat lain yang tergabung di grup C bersama Indonesia, mereka lebih diunggulkan daripada Indonesia, namun pada kenyataannya, mereka mulai siaga dan sangat mewaspadai potensi kekuatan tersembunyi skuad Garuda jelang berduel di putaran 3. Pasalnya, hanya 2 tim terbaik yang otomatis langsung lolos dari 6 negara pesaing lainnya, yang mana dengan adanya Indonesia di grup C, membuat persaingan semakin sulit diprediksi. Hampir setiap negara di grup C, berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain. Now we go on, we don't stop. Let's go. Salah satunya Australia, negara dengan rekam sejarah yang sangat baik, mereka hampir selalu menjadi langganan peserta Piala Dunia, termasuk saat Australia mampu menembus 16 besar di Piala Dunia 2022 lalu. Pelatih Australia Graham Arnold mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi lawan yang cukup sulit bagi mereka jika berkaca dari Piala Asia 2023 lalu. Berikut ungkapan Graham Arnold, Indonesia telah berkembang ke level tinggi di Asia dalam beberapa tahun terakhir, dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada bulan September nanti. Saya sangat paham kekuatan timnas Indonesia yang begitu tampil Spartan dan penuh percaya diri. Gambaran itu saat kami bertemu mereka di Piala Asia, mereka bermain sangat baik, namun sayang, permainan baik mereka tidak diimbangi dengan efektivitasnya, dan kemungkinan, mereka akan semakin lebih baik di putaran 3 nanti. Tentu mereka sudah mengevaluasi kekurangan mereka sendiri, dan hal itu sudah kami waspadai. Mereka tampil berbahaya bagi para lawannya sebagai sebuah tim yang cukup kuat di Asia. Itulah ungkapan pelatih Australia, Graham Arnold. Hal serupa juga diungkapkan oleh penggawa timnas Jepang, yakni Takumi Minamino. Ia tanpa ragu dengan terang-terangan mengatakan pada media Jepang jika timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang wajib diwaspadai, sebab kekuatan terbaik Indonesia sulit ditebak. Berikut ungkapan Minamino. Saya tegaskan pada semua rekan satu tim, bahwa Indonesia adalah tim yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki potensi besar yang belum kita ketahui secara pasti. Bisa dikatakan mereka salah satu ancaman yang tak terduga. Permainan mereka juga sangat baik di Piala Asia lalu, hanya saja mereka kurang beruntung. Sebagai negara besar, mereka juga memiliki pendukung yang sangat fanatik soal sepak bola. Mereka akan terus menjadi motivasi para pemainnya dimanapun laga itu digelar. Itulah ungkapan Minamino. Dari pengalaman pertemuan itulah, Takumi Minamino memberi peringatan pada seluruh rekannya, agar mewaspadai semua tim di grup C, yang mana semua tim berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain. Terkhusus bagi timnas Indonesia, banyak negara yang tertipu oleh peringkat ranking Indonesia, yang tidak menggambarkan permainannya,
Jangan sampai sedikit pun menganggap remeh kekuatan tersembunyi Indonesia, terkhusus bagi rekan timnas Jepang, jangan sampai kalian menganggap remeh sebuah tim, yang mana sebetulnya Jepang sendiri kesulitan untuk mengalahkan tim tersebut, itu akan menjadi bumerang bagi tim yang menganggap remeh. Itulah kesimpulan dari ungkapan Takumi Minamino. Ia juga mengatakan, kesan pertama yang saya peroleh saat menghadapi Indonesia adalah, mereka tim yang tak boleh diremehkan sedikit pun. Jangan pernah lengah sedetik pun saat menghadapi Indonesia. Di Piala Asia lalu, mereka hanya kurang beruntung. Namun sejatinya mereka tampil sangat baik dan tangguh. Apalagi kini mereka ketambahan sejumlah pemain berkualitas yang mana di Piala Asia lalu belum bergabung. Tentu kekuatan mereka sudah jauh berbeda di putaran 3 nantinya. Itulah kata penutup Takumi Minamino. Lain halnya dengan pernyataan pelatih Bahrain Dragan Talajic, yang justru merasa cukup skeptis dengan persaingan timnya bersama negara lain di grup C berikut ungkapan pelatih Bahrain asal Kroasia tersebut. Sebelum pengundian terjadi, kami tidak punya pilihan apapun, karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Pasalnya, Bahrain tergabung dengan para tim kuat. Menariknya, pelatih Bahrain bahkan menganggap Indonesia salah satu tim yang berpotensi sanggup bersaing. Ia mengatakan, kami berada di grup C yang paling sulit dari grup lainnya. Kami tergabung dengan tim kuat, seperti Jepang, Australia dan Indonesia. Meskipun ia berharap agar anak asuhnya bisa berjuang semaksimal mungkin, andaikan kami masih kesulitan untuk menang. Setidaknya kami berusaha agar tidak kalah, atau mencari hasil imbang. Itulah ungkapan pelatih Bahrain, Dragan Talajic. Dari pengakuan 3 negara tersebut, bahkan mereka menganggap kekuatan terbaru timnas Indonesia adalah salah satu tim kuat yang tersembunyi dari Asia yang wajib diwaspadai oleh tim kuat lainnya. Sebab di grup C yang dihuni para tim kuat dan tim underdog, bisa dikatakan, di grup C hampir setiap negara berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain. Dan hal itu diakui langsung oleh perwakilan sejumlah negara peserta di grup C. Dari pernyataan sejumlah negara kuat yang mengaku tegang berada di grup C yang juga ditempati timnas Indonesia, mampukah skuad Garuda bersaing untuk menempati 1 hingga 4 posisi teratas dari 6 negara pesaingnya? Mengingat kesempatan emas inilah, yang sudah puluhan tahun dinanti rakyat Indonesia yang semakin dekat dengan Piala Dunia, menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.